Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted, yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. You gotta work hard, play hard, do it from the start. 'Cause how you do anything is everything is art. Dalgna membagikan keterampilan, telemetri, Marc Marquez yang tidak terlihat. Marc Marquez telah menggemparkan musim MotoGP 2025 sejak beralih dari Ducati Gresini yang berusia 1 tahun ke versi terbaru tim pabrikan tersebut. Ia menduduki puncak klasemen MotoGP dengan keunggulan 22 poin di atas saudaranya Alex Marquez. Akan tetapi, Dalgna tidak hanya memuji gaya balapnya yang hebat, tetapi bagaimana pekerjaannya di luar pengawasan orang-orang. Patut memuji pekerjaannya di luar pengawasan orang-orang. Di dalam garasi, dan bukan gaya berkendaranya yang hebat. Saya pikir dia sangat cermat dalam memberikan indikasi, kata General Manager Ducati Corse itu kepada DAZN. Lalu ada teknisi, yang harus mendengarkan komentar pembalap dan mencoba melihatnya tercermin dalam telemetri. Karena kami adalah insinyur dan kami harus menghargai angka dan bukan kata-kata. Bagi kami, penting untuk memahami apa yang disampaikan pengendara saat melihat telemetri. Hanya dengan cara ini kita dapat melangkah maju. Saya sangat senang bisa bekerja sama dengan Marc. Dia adalah pebalap yang, selain sangat cepat, juga mampu memanfaatkan semua materi yang dimilikinya dengan baik. Menurut pendapat saya, dia mengalami 2 kecelakaan yang lebih disebabkan oleh kurangnya kewaspadaan daripada kesalahan berkendara itu sendiri. Itulah sebabnya saya pikir kita dapat mengandalkannya untuk mencoba mencapai tujuan penting. Kami berupaya untuk dapat mencapai hal yang sama seperti yang dilakukan Pecco. Tanpa kecelakaan mahal Marquez di Texas dan Jerez, keunggulan 22 poinnya mungkin jauh lebih besar. Akhir pekan lalu di MotoGP Prancis, ia memenangi sprint race dan finish kedua di Grand Prix. Namun rekan setimnya Pecco Bagnaia menghadapi masa yang jauh lebih sulit dengan IP25. Kurangnya feel di bagian depan telah mengganggu Bagnaia sepanjang musim. Dia tidak mendapatkan poin di Le Mans dan kini tertinggal 55 poin dari Marquez. Bagnaia setidaknya akan memiliki akses ke data Marquez dari garasi pabrik Ducati. Tetapi menerapkannya dalam praktik sejauh ini justru menimbulkan banyak masalah bagi Bagnaia. Sementara itu, pantas bicara panjang lebar tak ada yang percaya, sulit lihat Bagnaia berkesan sejak kehadiran Marc Marquez. Manajer olahraga Ducati Corse, Davide Tardozzi, sulit meyakinkan banyak orang bahwa salah satu kondisi pembalapnya baik-baik saja pada MotoGP 2025. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia mengalami awal yang sulit pada awal musim. Bagnaia masih kesulitan menemukan perasaan terbaik di atas motornya. Lebih-lebih hasil buruk didapat pembalap asal Turin, Italia yang gagal membawa pulang poin dari seri ke-6 MotoGP Prancis 2025. Meski begitu, Davide Tardozzi tetap percaya penuh kepada Bagnaia. Balapan akan berlanjut ke seri 7 pada MotoGP Inggris 2025, pekan depan. Di mana Bagnaia pernah menang sekali pada tahun 2022. Di beberapa sirkuit, Bagnaia, bahkan lebih cepat dari tahun lalu. Tim berupaya memberinya kepercayaan diri, kata Tardozzi kepada Speedweek. Ia selalu lebih kuat saat memasuki tikungan dan mengerem. Kami memiliki data dan kami tahu di mana kekuatannya. Jika ia dapat kembali kompetitif di area tersebut, ia akan mampu bersaing dengan Marc Marquez, kata Tardozzi. Namun, masalahnya adalah setelah 6 balapan bahwa Bagnaia masih mengeluhkan Desmosedici IP25 miliknya. Tardozzi menyebut Bagnaia harus bisa lebih percaya diri. Ia harus yakin dengan potensinya. IP25 hanya sedikit lebih baik dari IP24, dan, Pecco dapat menggunakan IP24 tetapi bukan mesin atau aerodinamika yang ia miliki tahun lalu. Setelah satu bagian disetujui, tidak ada jalan kembali. Jelas bahwa yang lain telah berkembang lebih darinya selama musim dingin, ucapnya. Selain itu, Tardozzi menegaskan bahwa penampilan impresif Marc Marquez tidak membebani moral seorang Bagnaia. Dia berbicara panjang lebar bahwa hubungan Bagnaia dan Marquez baik-baik saja. Akan tetapi, banyak orang yang tidak mempercaya ucapannya mengenai pendapat soal Bagnaia dan Marquez. Bagnaia, tidak menderita secara mental karena kehadirannya, Marquez. Pecco jarang menyebutkannya, mereka berjabat tangan dan mengobrol, ini adalah detail yang menunjukkan bahwa mereka akur. Saya sering mengatakannya,
tetapi tidak ada yang mempercayai saya, ujar Tardozzi. Pantas jika banyak orang yang tidak mempercayai bahwa Bagnaia baik-baik saja sejak kehadiran Marquez. Pasalnya, sulit untuk melihat Bagnaia kembali terkesan mengenai balapannya. Bagnaia bahkan tidak terlalu puas dengan kemenangan yang diraihnya pada balapan MotoGP Americas 2025. Pecco menang setelah Marquez terjatuh saat sedang memimpin balapan. Di Austin, saya menang karena pembalap tercepat sudah tidak ada di lintasan, kata Bagnaia beberapa waktu lalu. Saya akan senang jika bisa mengalahkan pembalap tercepat, yang saat ini adalah Marc, ujarnya. Sementara itu, Marc Marquez seperti dosa tersendiri, Francesco Bagnaia disentil ayah Jorge Lorenzo. Ayah Jorge Lorenzo, Chico Lorenzo, memberikan sorotan tajam kepada Francesco Bagnaia yang dinilai masih kesulitan dalam meraih kemenangan. Jalan Francesco Bagnaia sebagai andalan dari tim pabrikan Ducati pada MotoGP 2025 tampak berat setelah kehadiran Marc Marquez sebagai rekan setimnya. Dilihat dari apa yang diraih pada sesi balapan utama hingga 6 seri ini, Bagnaia masih kalah dari Baby Alien yang notabene rekrutan anyar. Hingga 6 seri berakhir, murid Valentino Rossi tersebut baru mendapatkan kemenangan satu kali tatkala mengaspal pada seri EP Americas. Torehan Bagnaia masih berada di bawah rider berjuluk Baby Alien itu yang memang menjadi simbol dominasi Ducati pada MotoGP 2025 ini. Sedangkan Marquez sendiri sudah menorehkan total 3 kemenangan sejak menjalani balapan pertama musim ini dengan motor Ducati Desmosedici EP25. Untuk sesi sprint, Bagnaia kian kalah telak dari peraih 8 gelar juara dunia tersebut yang selalu meraih kemenangan hingga seri terkini EP Prancis. Sebelumnya, mantan pembalap MotoGP, Dani Pedrosa menilai bahwa kehadiran Marquez telah membawa tekanan dalam diri juara dunia Moto musim 2022 dan 2023 itu. Bagnaia mendapati dirinya berada dalam situasi yang canggung. Berpikir mengapa saya harus berada di sini bersama Marquez sekarang, ucap Pedrosa. Saya rasa hal itu tidak mudah untuk dicerna. Namun ketika kenyataan dari situasi tersebut muncul, Marquez mulai meraih lap cepat, posisi terdepan, kemenangan, dan lainnya. Anda beralih ke tingkat berikutnya, yaitu bagaimana dia melakukannya atau mengapa dia melakukannya, dan mengapa saya tidak bisa melakukannya. Dan kemudian, mungkin, mata Anda sedikit berkelana dan Anda ingin sedikit memahami bagaimana situasi dengan Marquez bekerja, bagaimana dia bisa melakukan hal-hal itu. Tapi, saya pikir Bagnaia lebih kesulitan karena keputusan Ducati untuk menempatkan Marquez sebagai rekan setimnya di garasi, imbuhnya. Kritikan tak hanya datang dari Pedrosa saja, ayah Jorge Lorenzo, Chico Lorenzo juga menyentil Bagnaia yang tak tampil apik pada EP Prancis pekan kemarin. Balapan yang digelar di sirkuit Le Mans itu benar-benar menjadi bencana besar bagi rider berusia 28 tahun itu setelah gagal membawa pulang poin satu pun. Ya, Bagnaia mengalami crash pada sesi sprint dan hal serupa juga terjadi saat balapan utama meski sempat beraksi lagi dan finish di tempat ke-16. Dengan situasi yang sedang dialami kini, Lorenzo menyebut bahwa Bagnaia sedang berada dalam pusaran badai yang besar dalam perjalanan karirnya. Sebagai pengamat, Lorenzo sangat ingin menantikan reaksi dari Bagnaia apakah dia bisa keluar dari situasi sulit ini atau justru semakin tenggelam. Bagnaia sedang menghadapi badai yang sempurna, kata Lorenzo, dilansir dari laman Motosan. Kita lihat saja bagaimana reaksinya, atau apakah dia tidak akan pernah pulih, kita tidak tahu, imbuhnya. Kritikan tajam dari Lorenzo untuk Bagnaia kian terasa setelah pada EP Prancis lalu kalah dari Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha dari sisi ritme balap. Balapan ini adalah bencana besar. Bayangkan saja, dia sudah tertinggal di belakang Quartararo, ucap Lorenzo.